Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ketika kita merayakan Paskah tahun ini dan tahun-tahun ke depan bila kita diberikan kesempatan, maka kita akan terus memaknai dengan cara mengulangi sedikit. Ketika di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan kepada umat Israel untuk mereka memperingati Paskah yang artinya pembebasan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 yang sudah dibacakan tadi, kembali saya ulangi dari ayat yang ke-8, dagingnya haruslah dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, tahun ini kita mulai dengan makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Nanti dagingnya tahun depan. Ya, kita coba. Tahun ini kita renungkan pahitnya dulu, sayur pahitnya. Nanti tahun depan kita join roti, sayur pahit sama dagingnya. Dagingnya kita panggang seperti yang dikatakan. Tapi tetap, domba tetap ada tanggal 5 nanti. Nah, sayur pahit melambangkan penderitaan dan kesengsaraan. Saya percaya bahwa puasa kita hanya 12 jam itu tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Saya yakin bahwa puasa kita 3 hari berturut-turut hanya 12 jam. Saya yakin tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Saya yakin bahwa penderitaan Yesus jauh lebih dahsyat dari perut kita merasa lapar. Perut lapar itu sengsara atau menderita. Cuman kita sudah ada setel 12 jam. Nanti jam 6 atau jam 18 sampai jam 6 pagi Anda bisa atur waktumu sendiri untuk bagaimana mensiasati agar Anda bisa bertahan dalam 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Besok masih ada waktu, lusa masih ada waktu. Mungkin hari ini beberapa orang berkata, oh belum puasa, besok. Oke, itu urusan Anda. Tapi kita sudah berpuasa sepanjang hari ini 12 jam. Dan dikatakan sayur pahit itu melambangkan penderitaan dan kesengsaraan. Sebentar ketika saudara mengunyahnya, saudara jangan telan-telan, jangan terburu-buru karena saking pahit. Tapi perlahan-lahan sambil saudara mengingat firman yang berkata, Dia telah menanggung segala kepahitan penderitaan itu. Semua ini mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ketika saudara ambil, saudara bisa perlahan-lahan menikmatinya. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 29 di situ dikatakan, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, bukan untuk menyembah, tapi untuk apa saudara? Mengolok-olokkan dia, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Umat Tuhan, yang pertama mahkota duri simbol dari keterpurukan hidup manusia. Keterpurukan, the poorest of human life. Bukan poor saja, poorest. Paling buruk kehidupan manusia itu disimbolkan dengan apa saudara? Simbolkan dengan apa? Mahkota duri. Jadi keterpurukan saya dan saudara sudah ditanggung oleh Yesus. Ketika Yesus disalibkan, salah satu penderitaan paling simbolis
adalah mahkota duri di kepalanya. Duri bukan sekedar alat penyiksaan. Duri pertama kali muncul dalam Kejadian 3:18 sebagai tanda kutuk dan dosa manusia. Dan menariknya, Yesus memakai mahkota apa, saudara? Duri. Semua yang terjadi pada Yesus, baik kayu salib, tergantung antara langit dan bumi di atas kayu salib itu, dan dari ujung rambut sampai telapak kaki dan jubahnya itu simbolis dari peristiwa sejarah kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa dan dipulihkan kembali. Karena itu saudara yang kasih, Paulus mengalami duri dalam daging. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya kamu jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya apa? Ada hubungan antara duri dosa dan proses pemulihan manusia yang terpuruk dipulihkan menjadi yang the best, yang terbaik. Itu ada kaitan. Yang pertama, duri di kepala Yesus itu sama dengan kutuk dosa kita dipikul di pikirannya. Keterpurukan manusia itu dimulai dari pikiran. Ada orang yang pikirannya itu tulus, alim, tapi dia perkosa anak kecil. Bahkan saya baca kisah, terjadi satu negara, seorang pastor membunuh diri, sinyalir dia memperkosa atau pelecehan anak. Anda bisa bayangkan, pastor berjubah putih, tapi dia terlibat dalam sebuah skandal. Dan pada akhirnya pastor itu bunuh diri. Setelah makan malam dengan salah satu pemimpin saudara di tempat ini. Aneh bukan? Itu shock, itu menghebohkan. Anda bisa bayangkan? Jadi keterpurukan hidup manusia dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Pikiran. Kejadian 3:18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Itu ada makna rohani. Duri adalah simbol kutuk penderitaan akibat dosa. Duri adalah simbol kutuk dan penderitaan. Kutuk dan penderitaan. Katakan kutuk dan penderitaan. Come on. Itulah duri. Kutuk yang seharusnya ada dalam tubuh kita dipindahkannya kepada kepala Yesus. Coba kita membayangkan ini. Itu artinya, maknanya bagi kita, pikiran manusia penuh dengan dosa. Dosa apa? Iri hati, ketakutan, kecemasan, pikiran najis, dan berbagai macam dendam, kepahitan itu ada di dalam pikiran manusia. Dan itu ditanggungkan kepada Kristus ketika dia dipakaikan mahkota duri. Yesus menanggung semua itu di kepalanya atau di pikirannya. Yang kedua, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk pikiran lama. Haleluya. Katakan, saya bebas dari pikiran lama. Come on. Jadi duri itu adalah kutuk dan penderitaan. Dan yang kedua, duri itu adalah pikiran yang lama. Dan Yesus menanggung pikiran yang lama, yaitu kutuk yang digambarkan dalam mahkota duri, agar saya dan saudara bisa mendapatkan pikiran yang baru. Amen. Pikiran yang bebas dari kutukan atau pikiran jahat. Kita lihat ada contoh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang hidup di bawah kutukan, yaitu dimulai dari pikiran yang jahat. Yaitu apa? Pikiran takut. Takut menjadi percaya, takut ya
menjadi percaya kepada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Harusnya dia takut, tapi kita berubah. Takut berubah menjadi apa, saudara? Percaya. Diubahkan dari takut menjadi percaya. Dari apa? Dari takut menjadi percaya. Dulu kita ini orang takut. Takut dalam banyak hal. Tapi sekarang kita bebas from fear. Katakan, saya bebas dari takut. Pengganti bebas dari takut, namanya apa, saudara? Percaya. Kalau orang tidak percaya pasti dia takut. Itu sudah rumusnya. Kalau tidak percaya, kalau takut, percaya. Nah, saudara pengen kasih, dulu kita semua mengidap itu. Selalu takut gagal, khawatir, takut masa depan, takut kehilangan, takut tidak mampu, dan banyak ketakutan lainnya. Tapi sekarang kita mulai percaya kepada Tuhan bahwa Dia memegang hidup kita. Amen. Umat Tuhan, perubahan nyata yaitu terjadi ketika kita berani melangkah dalam iman, tetap tenang di tengah-tengah ketidakpastian, dan tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Kalau saya dan saudara bebas dari rasa takut, sesungguhnya kita hidup dalam kemerdekaan. Kalau saya dan saudara bebas dari ketakutan, berarti kita merdeka yang sejati. Bebas dari rasa takut. Nah, sekarang saudara lihat, kalau 1 sampai 10, kira-kira saudara punya tingkat ketakutan sampai di mana? Kalau 10 turunkan menjadi 9. 9 turunlah jadi 6. Kalau 6 turunlah jadi 3. 3 turunlah jadi 2. Turun jadi 1. 1 kadang-kadang 0. 0, 1, 0, 1 biasa. Manusia masih rasa takut ada, tapi tidak ketakutan. Dingin baik, kedinginannya tidak baik. Panas baik, tapi kalau kepanasan tidak baik. Oke? Nah, saudaraku, artinya apa? Pikiran lama yang penuh ketakutan, ganti saya dan saudara. Pikiran lama yang penuh ketakutan. Jadi orang yang percaya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman bebas dari rasa takut. Dan saya percaya VLC adalah orang-orang beriman. Alias bebas dari rasa takut. Saudara, kalau Anda sudah hidup 1 kali 20 bebas dari rasa takut, saudara lebih kaya dari orang yang terkaya di seluruh dunia ini. Karena menurut penelitian, semakin mereka punya banyak kekayaan, dia semakin rasa takut. Sehingga dia semakin kaya, supaya dia bisa menaklukkan ketakutan. Padahal ketakutan tidak dikalahkan dengan harta dan pengaruh dan jabatan. Ketakutan itu dimulai dari mana, saudara? Pikiran. Pikiran yang buruk, pikiran yang kotor karena kejatuhan manusia. Umat Tuhan, dari pikiran negatif penuh kepahitan sekarang menjadi apa, saudara? Mengampuni dan positif. Dari pikiran negatif dan penuh kepahitan menjadi apa, saudara? Ya. Kalau tadi dari pikiran takut menjadi percaya, sekarang dari yang negatif penuh dengan kepahitan menjadi pikiran yang positif. Dia selalu positif. Ya. Perubahan ini bukan karena kita kuat, tapi karena mahkota duri Yesus sudah menebus pikiran saya dan saudara. Ada yang katakan amen? Bukan karena kita mampu mengendalikan pikiran. Kita yoga sampai kita bisa kuasai ini pikiran. Sehingga pikiran kita saking bersih dan murninya lilin mati. No. Perubahan ini bukan karena kuat kita, tapi karena kekuatan dari salib itu. Amin. Yaitu khususnya kekuatan dari mahkota duri. Efesus pasal 4, 31, 32 dikatakan, segala pikiran apa, saudara? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Artinya kita mengalami sebuah transformasi, perubahan hidup total dari kepompong menjadi kupu-kupu. Amen.
Tidak ada persamaan antara kepompong dan kupu-kupu. Transformasi total, perubahan total. Jadi barang siapa dalam Kristus, dia adalah kupu-kupu. Amen. Yang kepompong sudah berlalu. Yang tinggal adalah apa, saudara? The beautiful butterfly of VLC. Amen. Jadi dulu kita mudah tersinggung, menyimpan sakit hati, berpikir negatif tentang orang lain. Sekarang belajar mengampuni dan melihat dengan penuh kasih. Pengampunan itu sebuah sistem pembelajaran. Banyak orang tidak lulus dalam mengampuni karena tidak mau kerja soal. Supaya kamu bisa menang ujian harus banyak apa, saudara? Banyak kerja apa? Supaya saya bisa mengampuni harus banyak masalah-masalah sebagai latihan-latihan, trial and error untuk membuat saya ini sudah mengampuni atau belum. Saya pernah dimaki ancur oleh saudara saya di muka saya. Maki yang maki punya, tapi saya tidak merasa apa-apa. Yang hancur punya. Tapi saya merasa tidak rasa apa-apa, sedikit pun tidak marah. Kenapa? Karena saya belajar. Yesus saja sudah disebut kriminal, dia tidak hanya saya dimaki aja. Coba kalau saya jengkel dan marah, saya punya 1000 alasan untuk marah. Tapi itu alasan sudah ditanggung oleh Yesus. Saya tidak lagi menyimpan dalam pikiran saya. Artinya apa? Pikiran lama yang pahit sudah digantikan dengan apa? Hati dan pikiran Kristus. Jadi satu-satunya manusia yang tidak punya empedu adalah Yesus. Dia tidak punya kepahitan. Jadi kita tidak lagi hidup dalam pola pikir lama, dalam pikiran yang diperbaharui oleh Kristus. Saya hidup dalam pikiran yang dibaharui. Oke? Coba kita lihat Filipi 2 ayat 5. 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Saudara, pikiran menentukan perasaan. Katakan, pikiran saya menentukan perasaan saya. Kalau saudara punya pikiran mengasihi anak saudara, istri saudara, adik saudara, perasaan saudara rasa mengasihi? Rasa. Ada orang saking sayang sama anjing, dia tidak bisa makan RW. Betul ya, saudara? Tapi ada orang yang sangat tidak peduli sampai anjing piaraannya sendiri pun diketok di muka hidung, masak sendiri dan makan lagi, diposting lagi di Facebook. Saudara lihat perbandingannya? Kenapa? Karena pikiran. Karena apa, saudara? Pikiran. Dia tidak merasa terganggu apa karena pikiran dia. Ini kan makanan ciptaan Tuhan. Bagi saudara, saudara bilang itu friend saya. Doggy is my friend. Teman kita bilang itu doggy is my RW. My nice food. Oke, saudara bisa lihat kan? Bilang di kiri kanan, pikiran. Makanya dia bilang, punya pikiran Kristus. Baru dapat perasaan Kristus. Pikiran Kristus ada dalam firman Allah. Pikiran Kristus ada dalam firman Allah. Tanpa firman kita tidak punya perasaan sama sekali. Tidak punya perasaan Kristus yang penuh dengan compassion atau belas kasihan. Kita dipanggil untuk memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Yang kedua, duri di kepala Yesus. Gambaran tentang apa, saudara? Penebusan atas pikiran kedagingan kita. Kedagingan manusia selalu menghasilkan apa, saudara? Keinginan daging, ego, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Tetapi Yesus dimahkotoi duri di kepala. Kepala itu apa, saudara? Pusat kendali tubuh. Artinya apa? Yesus menebus sumber kedagingan kita. Jadi mahkota di kepala Yesus artinya Yesus menebus sumber hidup kita. Roma 8 ayat 5 dan 6. Baca bersama saya kuat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari daging. Mereka yang hidup dari roh
memberikan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Daging kita tidak lagi berkuasa dan kita bisa hidup dipimpin roh. Coba saudara sudah penuh Roh Kudus, sudah bersama dengan Tuhan, saudara scroll 1 jam Facebook atau TikTok atau yang lain-lain. Habis itu saudara berdoa, Yesus aku cinta pada kamu. Perasaan kamu happy atau tidak kira-kira? Hah? Tidak. Kenapa? Karena kita sia-sia luangkan waktu yang bukan-bukan. Tapi sekarang saudara baca firman, berdoa, menyanyi. Lalu saudara bilang, Yesus I love you. Saudara rasa happy? Ya, karena apa? Pikiran perasaan kita itu menyatu dengan tindakan kita. Tindakan kita menyatu dengan pikiran kita. Nah, ada orang yang cuek aja, masa bodoh. Orang-orang yang demikian, mereka tidak akan pernah bertumbuh dalam pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa orang rela membunuh manusia, cungkil matanya, cungkil hidungnya? Penyiksaan, saudara baca kan di koran di mana-mana kan? Mengerikan. Kenapa? Karena mereka nggak punya pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena tidak terlatih sejak kecil. Baik di sekolah, apalagi secara kerohanian. Mereka tidak terbiasa untuk merenungkan kebaikan, kebajikan, dan kemuliaan. Akibatnya apa? Mereka rela membunuh orang, menyiksa orang. Umat Tuhan, duri di kepala Yesus sama dengan kuasa untuk menaklukkan pikiran kedagingan. Coba pegang kepala saudara, katakan. Haleluya. Kuat. 2, 3. Yes. Sekali lagi 2, 3. Duri di kepala Yesus adalah kuasa untuk melakukan pikiran kedagingan saya. Katakan. Saudaraku yang kekasih, ini penting. Dan yang ketiga, Paulus dikatakan dia mengalami proses supaya apa? Tetap bergantung kepada kasih karunia. Jadi Paulus adalah kita. Paulus adalah apa? Kita. Karena Paulus sudah berakhir, tapi dia meninggalkan tulisannya supaya kita belajar. Kita lihat ayatnya. 2, 3 kuat baca. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri atau boasting. Boasting, kata tingnya hilang, tinggal apa saudara? Bos. Bos, boasting, banggakan, sombong. Jadi Paulus, dia ada duri dalam dagingnya. Bedanya duri Yesus sama dengan apa saudara? Menebus. Sedangkan duri Paulus sama dengan apa? Jadi kalau saudara dan saya mengalami duri hari ini, artinya kita di apa? Dibentuk. Jangan bilang, beta mau jadi juru selamat nih. Yesus menanggung duri supaya apa saudara? Menebus manusia dari keterpurukan. Amin. Saya dan saudara mengalami duri supaya apa? Dibentuk. Bilang di kiri kanan, jangan takut duri. Secara rohani, oke? Bukan jasmani. Jangan takut. Karena duri adalah apa saudara? Duri adalah apa? Pembentukan. Kita berdoa minta anak-anak jadi duri untuk bentuk kita menjadi pribadi yang tawakal. Amin. Setelah kita dibentuk, anak berubah dari duri menjadi burger. Jadi happy. Saudara, ini Anda tidak bisa minta kasih karunia untuk saya lewati semuanya. Kasih karunia ada untuk kita lewati dari kehidupan yang ada duri-durinya. Kehidupan yang ada apa saudara? Kalau saudara minum air apa tuh? Yang rasa manis-manisnya itu apa? Apa? Le mineral. Ada rasa apa? Nah, VLC ada rasa duri-durinya. Nah, ada rasa apa? Suami saya ada rasa duri-durinya. Istri saya ada rasa duri-durinya. Anak saya ada rasa apa?
Kaum kolega saya ada rasa apa? Duri. Jemaat ada rasa apa? Penatua juga ada rasa apa? Parutan-parutannya. Nah, saudara lihat, ini luar biasa. Jadi kadang kita juga punya apa, saudara? Masalah, kelemahan, dan pergumulan hidup. Oke? Manusia punya duri. Entah dalam Tuhan atau tidak dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu pasti ada duri. Di luar Tuhan itu pasti duri karena keterpurukan. Dalam Tuhan ada duri, tapi adalah untuk apa, saudara? Pembentukan. Jangan takut duri. Katakan, duri siapa takut? Come on. Yes. Tapi Tuhan izinkan itu supaya kita apa, saudara? Dan tidak. Ada seorang hamba Tuhan luar biasa. Dia bernubuat untuk orang mandul, ada anak. Dia sendiri gak ada anak. Di hadapan pendeta sebenarnya bilang, Tuhan ajar supaya saya rendah hati. Dia doa banyak orang mandul, punya anak. Dia sendiri gak punya anak. Akhirnya dia angkat banyak anak-anak rohani. Rendah hati orang, dia akui. Saya bernubuat, saya doa bagi jemaat. Jemaatnya ribuan. Ini saudara terkenal pendeta itu. Satu organisasi dan cita soalnya. Dia rendah hati. Dia angkat anak, dia kasih tahu. Saudara lihat, rendah hati. Dalam hidup ini saudara kasih bersyukur. Bilang kira-kira bersyukur untuk duri yang kamu alami. Sebab kalau kita hidup bebas tanpa duri, duri adalah rem kehidupan. Duri adalah apa, saudara? Itu rema saya. Kalau duri bagi Paulus adalah pembentukan, duri bagi VLC adalah apa? Tulis dalam hati saudara. Duri saya adalah rem hidup saya. Katakan demikian. Mau sombong? Tiba-tiba ada rem. Amen. Baik, saudara tuh yang kasih 2 Korintus 12 ayat 9. 2-3 baca. Kasih karunia cukup pagi. Ganti orang yang di kanan atau kiri saudara. 2-3. Ganti orang di kiri kanan saudara. Come on. Jadi duri dalam hidup kita bukanlah kutuk, tetapi apa saudara? Alat pembentukan atau rem kehidupan. Yesus memakai mahkota duri supaya kutuk kita dipatahkan, kedagingan kita dikalahkan, dan hidup kita dipulihkan. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita masih dalam kedagingan atau sudah hidup dalam kemenangan salib? Ini adalah sebuah jawaban proses perjalanan hidup. Jadi jalan sambil jawab. Apa saudara? Nah, hidup sambil jawab. Saudara kekasih, Anda dan saya sambil menjalankan hidup menjawab pertanyaan ini. Tinggalkan pola pikir kita yang lama yang penuh dengan dosa. Serahkan kedagingan kita kepada Tuhan. Amen. Dan terima setiap duri sebagai apa saudara? Proses pembentukan bukan kutuk tetapi rem kehidupan. Katakan bukan kutuk tapi rem kehidupan. Come on. Bersyukur. Lihat tangan saudara, katakan bersyukur buat duri yang kamu alami dalam hidup ini. Biar duri itu kamu bawa sampai akhir hidup ini. Amin. Ya. Supaya kita masuk dalam kekekalan. Umat Tuhan, Yesus sudah lebih dahulu memakai mahkota duri di kepalanya supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk tapi dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Umat Tuhan, pastikan saudara sudah memiliki roti di tangan saudara. Saudara boleh buka. Yang belum dapat bisa angkat tangan. Yang belum dapat satu. Yang sudah dapat satu saja. Oke. Pastikan saudara amankan covernya atau pembungkusnya saudara amankan. Haleluya. Amen. Amen. Mari saudara berdoa bersama saya, katakan begini.
Saya berterima kasih Tuhan, karena duri yang seharusnya saya menanggungnya, tapi Engkau menanggungnya bagi saya. Izinkanlah saya merasakan betapa pahit, penuh dengan penderitaan yang Engkau alami karena saya, ketika saya mencicipi roti tidak beragi ini dengan sayur pahit. Makan sambil saudara merenungkan. Pahit yang kita rasa tak seberapa, bukan? Biarlah pastikan kita hidup dalam kemerdekaan. Free from bitterness. Bebas dari rasa sakit. Bebas dari rasa pahit. Pastikan. Jangan biarkan ego memimpin kita. Jangan biarkan ego berbicara kepada kita dengan sejumlah alasan yang manusiawi, masuk akal, dapat diterima, dibenarkan oleh hukum. Tapi izinkanlah kebenaran yang Yesus kerjakan bagi kita memerdekakan kita. Baik saudaraku yang kasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanan melalui penderitaan-Mu ya Tuhan. Kami memperoleh hidup, karena itu ajarlah kami hidup dalam kekudusan sampai akhir hidup kami. Bebas dari rasa takut, dari pikiran-pikiran yang kotor, dari kepahitan, kemarahan, dendam. Sebaliknya kami hidup dalam pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini saya memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Berkuasa mengontrol hidup saya.